Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang bocah perempuan usia 7 tahun dianiaya dan ditelantarkan orang tuanya di emperan toko Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat ditemukan warga, kondisi korban mengenaskan. Tubuh kurus kering, penuh luka bakar dan lebam. Ya, pindahin dulu. Sungguh tragis nasib yang dialami MK, bocah perempuan berusia 7 tahun ini. Ia ditemukan warga di emperan toko Pasar Kebayoran Lama Rabu dini hari. Kondisi korban sangat mengenaskan. Tubuh kurus kering, lemas, dan penuh luka bakar dan luka lebam di sekujur tubuh. Diduga kuat korban disiksa dan ditelantarkan orang tuanya. Sebelumnya, warga sempat melihat korban bersama pria dewasa diduga ayahnya. Namun tak berapa lama korban ditinggal terbaring sendirian. Jadi dari tadi kita tanya anak tersebut, dia ayahnya sangat kejam katanya. Dia di sawah, kan di sawah, terus diobatin tapi disiksa lagi ya kan. Nah, kemarin belum lama dia dikasih makan tapi nasinya udah bau. Bapaknya marah, akhirnya Petugas Pol PP dan warga akhirnya mengevakuasi korban ke Puskesmas Cipulir sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Kebayoran Lama. Dari hasil penyelidikan kepolisian, korban mengaku berangkat dari stasiun Pasar Turi Surabaya ke Jakarta bersama ayahnya pada Senin lalu. Penganiayaan korban diduga kuat terjadi di Jawa Timur. Sesampainya di Jakarta, korban ditinggal orang tuanya saat tertidur. Menyampaikan bahwa dia dan ayahnya ini dari Pasar Turi hari Senin naik kereta, kemudian sampai kurang lebih kemarin. Kemudian karena dia tidak tahu tempat di Jakarta, intinya dia dibawa ke situ, tidur, ya ditemukanlah oleh security sekitar pasar itu bahwa dia sudah tergeletak dalam keadaan lemah. Nah, untuk saat ini penanganan ditangani oleh Barreskrim Polri karena memang kan terkait dugaan adanya kekerasan ataupun penganiayaan ini terjadi di kampungnya ya karena polisi masih mencari alamat tempat tinggal korban dan memburu keberadaan orang tua. Korban belum bisa dimintai banyak keterangan karena mengalami trauma psikis berat. Untuk mempermudah penyelidikan, korban telah dirujuk RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Barreskrim Polri dan Komnas Perlindungan Anak menjenguk bocah perempuan yang diduga ditelantarkan oleh ayahnya di ruang perawatan RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, didampingi Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, hendak melihat kondisi korban yang diduga dianiaya dan ditelantarkan oleh ayahnya sendiri. Sejauh ini, kondisi korban membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Namun korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk perawatan lebih intensif. Sebelumnya korban ditemukan terlantar di emperan toko Pasar Kebayoran Lama dengan tubuh penuh luka serta luka bakar di wajah. Kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Begitu antusias, kita ngobrol, komunikasi baik seperti itu, alhamdulillah. Kasus pencabulan bocah usia 8 tahun terhadap 4 temannya di Bekasi, Jawa Barat membuka fakta mengejutkan. Pelaku yang masih duduk di bangku SD ternyata kerap terpapar konten pornografi di internet. Keluarga korban meminta pelaku segera direhabilitasi. Bagaimana tidak, bocah laki-laki yang masih duduk di bangku SD ini mencabuli 4 teman mainnya yang semuanya laki-laki. Kasus ini terungkap setelah ibu salah satu korban bercerita di media sosial bahwa anaknya mengalami trauma dan perubahan perilaku setelah menjadi korban pencabulan. Bahkan salah satu korban harus dirawat karena luka di alat vital. Emosinya naik turun, jadi suka mukul, terus gak mau bersosialisasi. Anak saya jadi lebih murung, walaupun nanti aktif, nanti happy gitu, tapi cepet turun naiknya gitu. Dia ya udah dia bilang takut, aku maunya sama ibu gitu. Ibu jangan kemana-mana, ibu di sini aja gitu. Harus nempel terus gitu ya Bu ya? Iya, harus nempel terus. Kadang juga kalau udah tidur gitu saya tinggal sebentar.
nangis, pasti nangis, padahal sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu. Ini pasti nangis, kejar dan nyariin saya. Sementara itu, dari penyelidikan polisi dan Pemkot Bekasi ditemukan fakta mengejutkan. Bocah pelaku ternyata kerap terpapar konten porno di internet. Kalau saya melihat dengan cerita dari psikolog yang menangani, kebiasaan menonton film YouTube gitu. Kebiasaan menonton film yang memang tidak diperuntukkan anak-anak yang membuat mereka terinspirasi untuk melakukan hal yang serupa. Keluarga berharap pelaku segera direhabilitasi. Orang tua korban menyayangkan lambatnya penanganan kasus ini dan menyebut laporannya sempat ditolak di Polrestro Bekasi. Ya, sebetulnya kasus yang viral di medsos tersebut sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Ya. Apa benar Pak ada penolakan saat mau bikin laporan Pak? Bukan, sebetulnya Pak ditolak. Nah, sekarang kan lagi ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota. Ya. Pak ada itu ya. Pak ada pemanggilan korban sama pelapor itu? Jadul. Ibu korban meminta keadilan dan berharap ada proses hukum seadil-adilnya terhadap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.